Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, selamat datang kembali lagi di podcast Berbakat bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Podcastnya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang selalu menyajikan diskusi inspiratif dan edukatif. Bersama saya Gustoni, staf Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang akan menjadi host podcast kita kali ini. Ini adalah episode ke-20 kita loh. Terima kasih sudah selalu bersama kami nih. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, dan follow akun media sosial kami untuk terus update dengan konten-konten terbaru. Fanspage-nya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, kemudian di Twitter @Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, dan di Instagram Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang tentunya istimewa sekali ya, yaitu Bapak Abdullah Dahlan ya, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 ya Pak. Ya, betul. Ya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik ya, yaitu ciptakan pemilihan berintegritas. Kenali larangan kampanye dalam pemilihan di pemilihan serentak tahun 2024. Bersama beliau kita akan mengulas lebih dalam tentang larangan politik uang, pemanfaatan fasilitas negara juga, selanjutnya terkait penggunaan kebijakan serta program pemerintah dalam kampanye tentunya ya Pak. Assalamualaikum Bapak Abdullah Dahlan, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Ya. Iya, semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcast Berbakat atau podcastnya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ini Pak. Senang saya bisa hadir di podcast Berbakat Bawaslu Kabupaten Tasik. Kita mulai dengan topik yang pertama ya Pak, yaitu tentang politik uang. Tentu banyak dari kita yang pernah mendengar istilah ini ya, tentang politik uang. Namun mungkin masih banyak juga yang belum benar-benar memahami seperti apa cakupan politik uang dalam konteks pemilihan ya Pak. Tentunya ini terkait politik uang. Sebenarnya ini di podcast ini ada beberapa bahasan ya selain dari politik uang, ada tentang kebijakan dan lain sebagainya ya. Pak mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya, apa definisi politik uang dan seberapa luas cakupan praktik ini dalam konteks pemilihan di Jawa Barat ya tentunya Pak. Baik. Jadi terima kasih di podcast Berbakat Bawaslu Kabupaten Tasik. Saya mengapresiasi ide podcast yang kemudian menjadi kanal dialog kepemiluan. Ya. Di dalam pemilu seringkali muncul istilah soal politik uang. Ya. Apa itu politik uang? Politik uang ini adalah upaya yang dilakukan kandidat dan timnya untuk mempengaruhi pemilih. Ya, dengan meyakinkan pemilih untuk mengajak memilih kandidat tertentu atau tidak memilih kandidat tertentu. Betul. Tapi nanti ada pertukaran, ada pemberian uang di situ atau bentuk barang ataupun bentuk lainnya. Oleh karena itu politik uang menurut kita dalam kajian dan norma undang-undang baik itu di pemilu ataupun di pemilihan, ini adalah norma kejahatan pemilu. Ya. Jadi kejahatan itu karena ada konsekuensinya nanti. Betul. Jadi ini sebagai bagian yang dilarang yang dilakukan oleh kandidat di dalam tahapan pemilu. Nah, sehingga ada norma yang kemudian siapa yang melanggar akan punya konsekuensi, baik pidana ataupun administratif. Nah, terminologi umumnya mereka memberikan, misal kandidat memberikan sejumlah bisa uang ataupun barang ataupun jasa. Yang banyak terjadi kan pemberian uang ya, misal ataupun barang sembako, perangkat, misal alat bentuk-bentuk lainnya ya, yang juga sering kalau kandidat turun ketemu pemilih, ya, kemudian di situ ada pesan ajakan kampanye untuk memilih kandidat tertentu. Nah, sehingga ini yang kita katakan bahwa politik uang tadi merusak ya, aras ideal pemilu yang harusnya pola relasi komunikasi kandidat dengan pemilih itu dia kedepankan, dia ingin melakukan apa ke depan dengan menunjukkan dia punya visi apa, misi apa, program apa yang dia akan jalankan kalau dia memimpin. Betul.
Nah, oleh karena itu, tapi situasi ideal itu tidak terjadi kalau dia ketemu kandidat bukan soal visi misi yang dia kedepankan, tapi eh, bisa dalam bentuk uang ataupun barang ataupun jasa. Nah, disinilah yang kita katakan sebenarnya politik uang itu adalah kejahatan, bukan berkah di dalam pemilu. Betul. Dan juga bagi yang melakukan nanti, apalagi di pilkada ada norma juga setiap orang. Jadi soal yang melakukan mempengaruhi pemilih, maka akan berpotensi konsekuensi pidana. Betul. Jadi kejahatan yang disamakan dengan norma pidana suap. Jadi pemberi penerima bisa dikenakan unsur pidana kalau mereka terlibat dalam praktek politik uang tadi. Nah, disitulah himbauan kita ya, masyarakat jangan memilih kandidat karena iming-iming soal dipengaruhi oleh sejumlah uang ataupun barang ya, tapi lihatlah mereka kita pilih karena memang kita nilai mampu untuk menjawab persoalan daerah kita ke depan dengan dia punya visi yang jelas, misi yang jelas, program yang jelas untuk dijalankan ketika mereka terpilih nanti. Nah, tentu saja Pak, terkait politik uang ya, ini pengawasan terhadap praktik ini tidak mudah juga ya Pak. Nah, tentu apa saja tantangan utama yang Bawaslu hadapi dalam mengawasi politik uang ini Pak, yang menurut pandangan Bapak? Oke, politik uang ini kan kita berhadapan secara di kultur masyarakat kita masih permisif. Iya. Kita masih sebagai masyarakat masih menerima soal orang caleg datang atau kandidat datang harus membawa sesuatu, ya, sehingga itu yang dipertukarkan. Ya. Nah, sehingga disebut di situ masih politik uang itu kenapa masih masih dianggap bukan kejahatan. Ini adalah hadiah. Nah, itu yang konsepsi publik melihat itu adalah bagian dari hadiah yang dipertukarkan untuk suara mereka. Nah, bagi kita situasi ini kan juga menjadi problem besar. Sehingga untuk menjelaskan bahwa politik uang itu adalah kejahatan, maka kita harus satu, pendekatan kita sosialisasi. Betul. Kemudian pencegahan, baru kemudian pilihan terakhir. Kalau Bawaslu biasanya metode yang sudah dilakukan pengalaman kami ketika pernah di Bawaslu, kita maksimalkan pencegahan, sosialisasi, sampaikan ke masyarakat bahwa dampak buruk soal politik uang. Iya, betul. Ya, oleh karena itu kalau sudah kita sampaikan, mereka masih melakukan upaya mempengaruhi pemilih dengan politik uang tadi, terpaksa pilihan penegakan hukum kita lakukan dengan penindakan. Nah itu. Ya Pak, jadi proses pencegahannya itu bisa lewat langsung ke misalnya ke pasangan calonnya, ke timnya, Ya, yang ke jadi objek-objek kita sosialisasi kan banyak ke masyarakat, ya, ke kandidat, ya, penyampaian soal mana yang boleh dan tidak di dalam pemilu, lalu ke pemilih yang kita ingin hadirkan pemilu bersih. Oleh karena itu politik uang adalah bagian yang merusak betul. kontestasi pemilu bersih. Kalau misal konsekuensinya, kalau pemilih menerima politik uang, maka kandidat nantinya kalau dia terpilih akan tersandera mengembalikan kos politiknya, sehingga dia tidak leluasa bekerja merealisasikan janji politiknya. Itu isu soal dampak politik uang. Mungkin pemilih untung sesaat, Iya. tapi dia akan tersandera 5 tahun ke depan. Nah, kampanye semacam ini harus kita sampaikan ke masyarakat soal politik uang bukan berkah tadi, tapi adalah bentuk kejahatan. Ini adalah praktek korupsi kecil yang terjadi di dalam pemilu, yang nanti akan memberikan dampak pejabat yang terpilih nanti mungkin saja untuk upaya mengembalikan modal politiknya dia akan melakukan korupsi yang jauh lebih besar. Betul. Nah, itu relasi soal antara politik uang, pemilu bersih, praktek korupsi di dalam pemilu. Ya, jadi kita benar-benar harus bisa melihat dan bisa memetakan juga kerawanan-kerawanan dalam dalam tahapan atau subtahapan terkait kampanye ini ya. Ya. Di mana tantangan utama dari Bawaslu yang hadapi ini kedepannya bisa dalam tahapan ini bisa dilaksanakan dan juga dilakukan proses pencegahan agar tidak terjadi adanya
pelanggaran dalam kampanye ya, Betul. ataupun dengan cara sosialisasi juga ke masyarakat secara meluas agar masyarakat lebih tahu tentang Betul. larangan atau konsekuensi dalam politik uang tersebut ya Pak. Betul. Oke, terus selanjutnya Pak, kita bahas juga tentang larangan-larangan untuk menggunakan terkait larangan penggunaan fasilitas pemerintah atau fasilitas negara Pak dalam tahapan kampanye ini. Nah, ini adalah salah satu larangan yang penting karena pemanfaatan fasilitas negara ini bisa menimbulkan ketidakadilan dalam pemilihan. Gitu ya Ya. Pak, khususnya pemilihan serentak tahun 2024 ini. Nah Pak, bisa dijelaskan juga apa saja bentuk pelanggaran yang sering ditemukan ya terkait pemanfaatan fasilitas negara dalam masa kampanye ini Pak? Ya, saya mau review sedikit. Kenapa di pemilu itu ada larangan soal politik uang, Hmm. larangan penggunaan fasilitas negara, pemerintah, larangan keterlibatan aparatur sipil pemerintah atau pejabat negara, pejabat daerah di dalam pemilu. Karena salah satu yang ingin dipastikan di dalam pemilu itu adalah bagaimana mereka terpilih secara benar, Hmm. secara fair. Maka di pemilu itu dua hal yang ingin kita pastikan. Siapa pemilih dengan benar, right to vote, dan bagaimana mereka terpilih dengan benar, Betul. atau right to be kandidat. Dan dua hal ini yang mau kita pastikan. Sehingga dalam right to vote, maka teman-teman KPU Bawaslu memastikan validasi data pemilih, verifikasi kembali gitu kan, coklit dilakukan untuk memastikan siapa pemilih dengan benar. Kedua, untuk memastikan bagaimana mereka terpilih dengan cara-cara benar, utamanya di dalam kampanye, mereka betul-betul mengedepankan soal bagaimana relasi hubungan kandidat dengan pemilih yang keterpilihannya itu berdasarkan pemilihan rasional mereka. Bukan kemudian karena pengaruh politik uang, apalagi mobilisasi aparatur sipil negara, penggunaan program pemerintah. Nah, sehingga concern kita juga tadi isu politik uang kita sudah jelaskan. Ini menjadi bagian kalau itu terjadi unfair kontestasi. Termasuk juga di dalam soal kemungkinan fasilitas negara atau kebijakan negara dipakai. Misal ya, di Undang-Undang 10 2016 diatur soal larangan keterlibatan aparatur sipil negara Iya. dan jajaran pemerintah sampai tingkat desa dilarang terlibat sebagai tim kampanye. Tim kampanye. Ya, pasal 70 di situ disebutkan siapa saja, termasuk dari pejabat negara daerah maupun ya pejabat tingkat desa dan perangkatnya, itu yang tidak boleh. Lalu yang kemudian di pasal 71 itu ada ketentuan juga, jangan gunakan pejabat baik gubernur, bupati, wali kota menggunakan kebijakannya Iya. ya yang dapat menguntungkan kandidat atau melakukan rotasi mutasi pergantian pejabat menjelang pelaksanaan tahapan, sehingga ada norma di situ 6 bulan sebelum penetapan calon tidak boleh ada rotasi mutasi sejak penetapan. Maka sampai sekarang kalau ada rotasi mutasi patut diduga nanti adalah bagian dari konsolidasi instrumen birokrasi untuk menggalang pemenangan. Maka Bawaslu juga harus mengecek kalau ada rotasi mutasi prosedurnya sudah benar atau belum gitu kan, ada izin Kemendagri atau tidak gitu ya. Iya. Yang ketiga soal penggunaan fasilitas tadi, fasilitas pemerintah nih. Bisa fasilitas fisiknya, ya, gedung pemerintah, atau dilarangan menggunakan misal mobil dinas, gitu ya. Dan termasuk di level kebijakan. Iya. Ya, misal soal kalau apa yang kemudian rentan kalau di dalam pemilu penggunaan program pemerintah. Misal yang kita sering dengar itu potensi program populis yang disebut ada bansos, ya, bantuan sosial, atau yang sering dipelesetkan juga bantuan sebelum mencoblos gitu ya. Jadi ada bagi sembako ya yang diberikan pemerintah. Padahal itu program pemerintah, tapi seringkali diklaim kandidat. Ada stikernya di situ. Nah ini yang kalau itu terjadi maka norma di pasal 71 menyebutkan itu adalah bagian unfairness kontestasi. Jadi atau ada konteks yang kemudian larangan menggunakan kebijakan pemerintah tadi. Iya. Jadi langkah-langkah ini Pak, langkah-langkah atau cara Bawaslu juga dalam memastikan terkait penggunaan jadi fasilitas kebijakan gitu. strategi Bawaslu sama. Jadi metode umum yang Bawaslu lakukan biasanya pengalaman kita sebelumnya mulai dari sosialisasi ya.
mana hal yang boleh dan tidak. Lalu kemudian juga soal pencegahannya. Iya. Ya, kita berikan surat himbauan untuk level pemerintah, mohon untuk tidak terlibat dalam tim pemenangan. Lalu di kebijakan pemerintah jangan gunakan kebijakan pemerintah sebagai alat mobilisasi pemenangan kandidat. Nah, ini hal-hal yang kita lakukan sebagai upaya pencegahan. Termasuk ketika ada upaya pelanggaran yang dilakukan, praktik kejahatan yang dilakukan, bahwa Bawaslu akan menggunakan kewenangannya melakukan, karena ada konsekuensi kalau penggunaan fasilitas tadi bisa dia berdampak pada aspek pidana maupun aspek administratif yang bisa berdampak dalam menggugurkan kandidat dalam kontestasi pemilu. Betul. Kabupaten Tasik tahun 2020 sempat menangani presiden kasus soal potensi penyalahgunaan kewenangan di dalam pelaksanaan pilkada. Ada putusan administrasi Bawaslu Tasik pada waktu itu. Nah, ini jurisprudensi bahwa sebenarnya Bawaslu Tasik sendiri pernah melakukan menggunakan kewenangan itu ketika ada unsur pemerintah yang kemudian menggunakan atau isu ketidaknetralan ya ataupun penggunaan fasilitas pemerintah yang ditangani. Iya, iya. Nah, terus terkait pelaksanaan pengawasan juga, Pak. Kan Bawaslu mulai dari Bawaslu RI, provinsi sampai ke tingkat kecamatan dan desa juga. Kalau sekarang ada sebentar lagi pengawas TPS juga akan terbentuk juga. Nah, ini langkah-langkah ataupun masukan Bapak untuk secara khususnya di lapangan Ya, untuk pengawas gitu yang ada di jajaran paling bawah gitu. jadi ini masukan kita. Bagaimana juga pemilihan kepala daerah ini, proses pemilu ini harus dibangun pada proses yang berintegritas tadi. Betul. Bagaimana konteks berintegritas bahwa pemilu ini harus dilaksanakan tertib kepatuhan administratifnya, tertib kepatuhan pada norma hukumnya. Iya. Oleh karena itu, Bawaslu harus memastikan pada konteks itu. Misal di konteks kampanye, maka Bawaslu harus pastikan kalau di dalam kampanye ada berapa metode yang kandidat lakukan. Ada kampanye tatap muka, rapat umum, ya, ada penyebaran bahan kampanye, ada penyebaran alat peraga kampanye, poster besar dan segala macam untuk ranah mereka bersosialisasi. Tapi yang kita mau pastikan metode tersebut sesuai tidak dengan kaedah norma yang dibuat oleh KPU, khususnya PKPU 13, ataupun larangan-larangan yang ada di dalam undang-undang sendiri. Jangan dilakukan soal money politik, jangan digunakan fasilitas negara. Maka dalam konteks kampanye sekarang, saran kami juga Bawaslu harus dengan jajarannya tingkat Panwascam, PKD harus lebih mobile. Betul. Jadi Bawaslu jangan terlalu, misal Panwascamnya jangan terlalu banyak di kantor aja. Ini momen kampanye ini adalah momennya pengawas pemilu untuk memastikan kaedah kontestasi di dalam kampanye itu benar yang dilakukan oleh kandidat. Kalau ditemukan hal yang tidak benar dan potensi melanggar, maka Bawaslu juga harus melakukan upaya hukum. Misal dengan upaya penegakan hukumnya. Misal ada temuan diteruskan. Nah, pertanyaan kita ke Bawaslu Tasik. Sampai sekarang sudah ada beberapa perkara yang ditangani. Atau ada berapa banyak temuan yang diperoleh oleh jajaran pengawas yang dari tingkat kecamatan, desa yang ada. Betul. Jangan sampai juga masa tidak ada satu perkara yang naik satu pun gitu kan. Jadi kritik publik juga nanti. Jadi Bawaslu ini hadir bekerja melakukan pengawasan atau enggak gitu kan. Juga menjadi concern kita. Kalau tidak ada satu perkara juga ini fungsi pengawasannya jalan atau enggak gitu kan. Ya, betul. Ya, bahkan di Kabupaten Tasik ini Pak untuk sampai jajaran ke bawah ke tingkat desa, tingkat kecamatan juga itu selama masa tahapan kampanye ini melakukan yang namanya patroli pengawasan. Nah, justru itu. Jadi saya tambahkan. Jadi fase di kampanye tadi satu fase yang pengawasan melekat. Nanti memasuki masa tenang, ini titik kritisnya. Iya. Jadi masa tenang itu harusnya masa tidak ada lagi aktivitas kampanye, aktivitas untuk mempengaruhi pemilih. Tapi justru di sini masa yang tidak tenang. Kemungkinan orang melakukan politik uang. Oleh karena itu, fungsi pengawas pemilu harus hadir untuk
mempersempit ruang orang melakukan kejahatan pemilu. Jadi dalam teori kriminal itu kan ada niat, ada kesempatan, waspadalah. Maka Waspada. Bawaslu harus mempersempit ruang kesempatannya. Mungkin mereka ada niat untuk bagi uang, tapi kalau kita hadir, patroli pengawasan kita lakukan, Betul. maka itu akan minimal mereduksi ruang kesempatan mereka melakukan kejahatan pemilu. Ya, betul Pak. Itu salah satu manfaatnya dan memang masih banyak manfaat bagi pengawas pemilu juga gitu dalam rangka melakukan patroli pengawasan. Siapa tahu kan di lapangan ketika kita melakukan patroli ataupun yang sudah dilakukan juga ternyata ada juga bisa saja di lapangan terjadi memakan atau ditemukan adanya kegiatan kampanye dan tidak diketahui oleh pengawas pemilu. Tapi karena adanya kegiatan patroli-patroli kita jadi bisa mengawasi, bisa mengetahui walaupun tidak ada pemberitahuan memakan sebelumnya gitu ke pengawas pemilu khususnya di tingkat kecamatan dan desa juga. Nah itu Pak. Terus tadi disinggung juga terkait masalah kebijakannya Pak. Ya. Penggunaan atau pembuatan kebijakan dalam masa kampanye juga gitu. Nah, kadang kebijakan yang dibuat selama masa kampanye bisa saja dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Nah, indikator yang ini Pak terkait kebijakan ini ya. Indikator apa saja yang digunakan Bawaslu dalam menilai apakah suatu kebijakan atau program pemerintah berpotensi menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, Pak? Ya, Ini yang ditilai ya. Bawaslu gitu selama ini. Misalnya, nanti dalam kaitan ini kebijakan yang dibuat, ada menguntungkan atau merugikan, Mm-mm. yang berpotensi melanggar. Satu misal, ada pejabat daerah misal, memberikan perlakuan yang tidak sama Mm. terhadap peserta. Misal, kalau ada penggunaan fasilitas pemerintah, misal stadion kah atau apa, ada satu kandidat diberikan izin, ada yang tidak. Nah, ini kan juga sebenarnya unequal treatment Betul. atau perlakuan yang tidak adil terhadap semua kontestan. Yang kedua juga di level kebijakan. Nanti misal, terutama tadi program-program populis. Nah, ini pengawas pemilu penting untuk hadir mengawasi ketika distribusi bantuan itu di saat kampanye. Misal nanti ada program bantuan sembako dari pemerintah, misal. Kalau sudah di tahapan kampanye dilihat betul. Bukan ini program yang tidak boleh, tapi Betul. akan menjadi persoalan dalam ranah pemilu kalau dalam penyerahan bantuan tadi ada pesan-pesan kampanye. Mm. Misal ini ada bantuan sebenarnya milik pemerintah, milik dinas sosial misal, bantuan sembako. Tapi di bantuan itu ketika penyerahannya ada ajakan, Betul. nitip pesan kampanye kandidat tertentu. Bahkan di bantuan itu ada stikernya disampaikan. Nah ini yang kemudian berpotensi yang kita sebutkan tadi penggunaan program pemerintah ya, Iya. yang digunakan oleh mereka yang sebenarnya program pemerintah ini harus terdistribusi merata ke semua publik dan tidak boleh ada pesan-pesan soal untuk ajakan memilih kandidat tertentu yang berpotensi nanti menguntungkan kandidat tertentu. Kalau ada ajakan apalagi ada pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh perangkat pemerintah di dalam penyerahan bantuan tadi. Nah, terkait apa penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu memakan ketika ditemukan adanya apa kegiatan-kegiatan tersebut Ya, pertama masalah Bawaslu kebijakan. kalau melakukan pengawasan ada dugaan potensi melanggar, catat juga dulu dalam sebuah laporan hasil pengawasannya. Betul. Nah, itu yang disebut misalnya kita harus menggunakan ada formulir A atau Ya. laporan hasil pengawasannya. Nah, ini pesan saya juga buat pengawas pemilu. Jadi kalau ada nuansa semacam itu, maka Bawaslu juga harus dengan jajarannya level pengawas kecamatan, pengawas kelurahan, desa gitu ya, melakukan pengawasan melekat aktif. Jadi kalau ditemukan maka langkahnya catat dulu sebagai laporan hasil pengawasan. Dari situ Ya. nanti kita akan menilai soal ini terpenuhi potensi pelanggaran yang dimaksud di dalam penyalahgunaan fasilitas pemerintah ataupun kebijakan pemerintah tadi. Yang kedua, kalaupun masyarakat menemukan ya selain jajaran, ya silakan lapor ke Bawaslu. Jadi kalau ada misal nanti bantuan-bantuan pemerintah ya yang diserahkan saat fase kampanye, itu tidak diperbolehkan. Nanti apalagi nanti ada bantuan pemerintah
penyerahan bantuannya itu ada embel-embel untuk kemudian ajakan ke kandidat tertentu. Padahal itu program pemerintah. Betul. Nah, itu yang juga kalau masyarakat menemukan, dokumentasikan, lapor ke Bawaslu. Nah, Betul. ini sebagai upaya untuk kemudian jangan memberikan keleluasaan bagi mereka menggunakan resource negara, resource daerah sebagai alat mobilisasi menggalang pemenangan, gitu. Betul, betul. Dan ada Nah, nanti oleh Bawaslu kalau sudah misal unsurnya terpenuhi, upaya penegakan hukum pemilu juga harus dilakukan. betul. Upaya pencegahan kita sudah sampaikan, misal jauh hari soal himbauan, ya surat-surat sosialisasi kita sudah sampaikan. Nah, tapi ketika di tahapan kalau menemukan langkah tadi, catat dalam laporan hasil pengawasan bagi pengawas pemilu, kemudian bahas, diskusikan, plenokan, kalau memang terpenuhi unsurnya, lakukan tindakan upaya penegakan hukumnya. Bagi masyarakat juga begitu. Kalau dalam kampanye mereka, misal fase kampanye semacam ini, tiba-tiba ada kegiatan pembagian program pemerintah. Tapi di dalam pembagian program pemerintah disisipkan, ada pesan kampanye di situ. Yang membagikan juga adalah unsur pemerintah. Betul. Maka isu netralitas ASN kena, ya. Iya. Unsur kemudian penggunaan fasilitas pemerintah juga kena di situ. Nah, itu betul, Pak. Eh, itu juga terkait tadi disinggung juga masalah kebijakan ini, kita juga proses pencegahan di awal itu dilakukan, salah satunya dengan menghimbau juga, mensosialisasikan juga. Nah, itu bagian dari memastikan ya Pak, bagian Ya. dari Bawaslu memastikan terkait netralitas pada kebijakan dan program pemerintah selama masa kampanye tentunya ya Pak. Betul. Nah, terus Pak, selain peran Bawaslu, tentu peran serta masyarakat juga sangat penting dalam pengawasan pemilihan ini, Ya. Pak. Ini perlu Ya. kita uraikan atau sosialisasikan juga, Pak, terkait peran Jadi, masyarakat. baik. Nah, peran partisipasi masyarakat ini menjadi penting. Sejatinya mereka juga adalah pengawas, karena yang tahu langsung situasi di lapangan. Oleh karena itu tadi ajakan kita, misal soal politik uang. Nah, pesan kami betul, mari kita ciptakan pemilu yang bersih. Tidak ada lagi praktek mempengaruhi pemilih dengan sejumlah uang tadi ataupun barang. Maka kalau ada pelanggaran, ada nuansa semacam itu, masyarakat juga tidak diam. Masyarakat berani misal mendokumentasikannya, melaporkannya, sampaikan ke Bawaslu, ya, informasi awalnya, atau dia bisa melaporkan. Yang kedua juga misal praktek tadi potensi penyalahgunaan tadi, isu netralitas, tiba-tiba kok ada pejabat daerah tingkat desa kelurahan misal isinya ajakan mengarahkan untuk memilih kandidat tertentu. Nah, itu juga perlu untuk kemudian diingatkan. Betul. Jadi fungsi pencegahan publik juga bisa dilakukan. Tidak benar itu misal Bapak Ibu pejabat misal, Anda adalah posisi yang harusnya netral, tidak boleh untuk kemudian mengajak memilih kandidat tertentu, dan termasuk juga penggunaan fasilitas. Jadi kalau ada bantuan program pemerintah, masyarakat harus sadar ini betul pure program pemerintah, tidak dibenarkan untuk melakukan misal bahwa ini adalah bagian dari bantuan kandidat. Kalau memang itu program pemerintah dari, apalagi ada label dari dinas tertentu misalnya, ya, kita sadari itu adalah tugas negara yang diberikan kepada publik. Betul. Ya, bukan kemudian kebaikan kandidat kepada publik. Nah, itu kan yang seringkali diklaim sepihak soal ini kebaikan kandidat. Sementara substansinya program itu adalah program pemerintah. Betul. Yang sumber dananya dari APBN, APBD, kontributornya, donaturnya juga adalah publik sendiri, yang harusnya tidak boleh dipakai sebagai alat mobilisasi pemenang. Nah, disinilah yang disebut fairness-nya sebuah pemilu. Mereka terpilih dengan cara-cara benar, tidak menggunakan mempengaruhi pemilih dengan cara politik uang, tidak menjadikan alat birokrasi sebagai instrumen membangun menggalang kemenangannya, ya. Termasuk juga nanti soal isu-isu strategis bahwa mereka terpilih dengan cara-cara yang fair tadi. Jadi partisipasi publik dalam posisi Bawaslu sangat penting sekali. Kan jargon Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Karena Bawaslu sadar sendiri kalau hanya mengandalkan jajaran Bawaslu sangat terbatas. Oleh karena itu Bawaslu sadar kita perlu memperkuat soal jaringan kemasyarakatnya, menggalang pengawasan partisipatifnya.
Jadi level Bawaslu itu bukan hanya misal mengajak orang datang ke TPS milih, tapi level pengawasan pemilu itu awasi juga prosesnya. Ingatkan, atau bila perlu ada pelanggaran laporkan. Nah, itu baru Betul. bagian eh, fungsi pengawasan masyarakat terhadap proses pemilu meningkat. Disinilah letak fungsi peran partisipasi aktif masyarakat. Peran partisipasi aktif masyarakat Ya, ya. Bisa dengan kita mengajak, kemudian ya karena begini, mensosialisasikan. pilkada ini yang berkepentingan publik sebenarnya. Iya, Kalau pemilunya bersih, maka pemimpin yang akan hadir adalah pemimpin bersih. Kalau pemimpin bersih, maka dia tidak tersandera oleh beban balik modal politik. iya, Ya, karena kalau dia sudah money politik, pasti ada kos politik yang besar yang dia keluarkan. Maka kalau dia sudah terlantik, agenda pertamanya apa? Pasti membalikan modal politik, bukan merealisasikan janji politik. Oleh karena itu penting, kalau pemilu kita bersih, pilkada kita bersih, maka potensi yang terpilih adalah pemerintahan yang bersih. Kalau pemerintahan bersih, maka yang diuntungkan juga publik. iya, Nah, gitu. betul. Dia akan prioritaskan soal merealisasikan janji politiknya, bukan merealisasikan mengembalikan modal politiknya. Nah itu Iya, soal komitmen kalau kita mampu hadirkan pemilu bersih, maka Bawaslu jajarannya juga harus pastikan kompetisinya fair, jujur, adil, masyarakat juga turut kawal proses. jadi ciptakan pemilihan serentak di tahun 2024 ini dengan bersih dan berintegritas juga Betul. tentunya ya Pak. Nah, terus dari kegiatan-kegiatan yang barusan atau dari kegiatan-kegiatan dari tahapan kampanye ya yang begitu memang banyak unsur yang kita harus cermati, harus awasi juga itu tentu memang jadi bukan beban ya, maksudnya tantangan juga ya, dimana kita berhadapan dengan masyarakat, bukan berhadapan, tapi kita harus mensosialisasikan lebih meluas lagi ke masyarakat. Terus kita berhadapan dengan para pasangan calon juga harus eh, bisa lebih memastikan lagi, dan juga tidak hanya dengan pasangan calon saja, dengan semua unsur baik pemerintah, ASN dan lain sebagainya yang memang bisa saja terlibat dalam kegiatan-kegiatan di tahapan kampanye ini ya Iya, Pak. betul. Ini memang cukup, kalau kampanye ini cukup sangat luas sekali gitu yang Iya. harus kita benar-benar pastikan gitu ya Pak. Nah itu Pak. Terus terakhir Pak, ini dari pandangan Bapak ya Pak. Apa harapan Bapak untuk untuk pelaksanaan pilkada di tahun 2024 ini, harapan Bapak? Iya. Terus sekaligus pemaparan hal lainnya, closing Baik. statement apa yang dibahas barusan terkait politik uang, Ya. kemudian pemanfaatan fasilitas ataupun kebijakan dari pemerintah gitu. Baik. Eh, Bagaimanapun pilkada ini adalah momentum penting. Ya, Pemilihan kepala daerah. Ini tidak main-main. Yang akan memimpin daerah. Yang akan menjawab soal persoalan daerah. Maka proses pemilihan kepala daerahnya juga harus dibangun dengan cara-cara yang benar. Maka pemilihan kepala daerah ini jadi momentum penting. betul. Yang menentukan siapa terpilih atau tidaknya itu masyarakat secara langsung. Karena dia dipilih langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu pesan kita kepada masyarakat, gunakan momentum pilkada ini memilih pemimpin yang memang punya visi, misi, program yang jelas. Bukan nomor berapa, berani berapa tadi. Ya kan? Iya, iya. Karena itu kan merusak. Kalau kita terjebak soal politik uang nomor berapa, berani berapa, maka yang akan terpilih nanti pasti dia akan agenda pertamanya adalah mengembalikan modal politik. Betul. Maka pesan kita, pilkada Kabupaten Tasik momentum penting untuk melahirkan siapa pemimpin kepala daerah Tasik ke depan yang akan menjawab soal problem kita di Kabupaten Tasik, soal pendidikan, soal kesehatan, soal problem ekonomi. Maka gunakan hak kita, lihat visi misi program yang kemudian kita bisa melihat wah, ini punya kemampuan kapasitas untuk memimpin ke depan. Oleh karena itu jangan terpengaruh soal politik uang, say no politik uang, ya kedepankan melihat kandidat dengan visi misi program. Yang kedua juga para kandidat berkompetisilah secara fair, tidak melakukan cara-cara unfair di dalam pemilu. Ya.
tidak menggunakan money politik, jangan gunakan ya mobilisasi aparatur pemerintah, apalagi menggunakan program pemerintah. Kedepankan pertarungan, perdebatan, program yang akan bisa meyakinkan masyarakat sehingga mereka layak dipilih oleh masyarakat. Nah itu harapan kita. Terakhir juga ke Bawaslu, maka fungsi pengawasan juga harus diperketat. Norma tagline Bawaslu bersama rakyat tadi, maka dia harus bangun aliansi strategis dengan masyarakat, dan fungsi tegakkan hukum pemilu ya kalau ada pelanggaran yang tegakkan. Betul. Nah disitulah kemudian fungsi hadirnya Bawaslu dirasakan oleh publik. Sehingga tagline bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu itu akan terwujud. Betul, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak atas apa yang barusan disampaikan oleh Bapak. Ini sangat sangat bermanfaat sekali bagi kami dan juga bagi semuanya tentunya yang sama-sama ikut mendengarkan di podcast ini ya. Baik, sahabat Bawaslu, kita sudah berada di penghujung episode podcast berbakat ini ya. Jangan lupa untuk share episode ini agar makin banyak yang tahu pentingnya pengawasan dalam pemilu, dan jangan lupa juga subscribe, aktifkan loncengnya, serta ikuti semua akun media sosial Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya agar tidak ketinggalan informasi seputar pemilihan. Baik Pak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya dan atas pemaparannya ya Pak. Terima kasih. Kita ucapkan dulu tagline Bawaslu ya Pak. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.